Indonesia terus menggenjot persiapan menyambut kualifikasi ronde keempat. Skuad Garuda ditargetkan lolos dari grup neraka yang dihuni Arab Saudi dan Irak. Meski begitu, Patrick Kluivert sama sekali nggak gentar mewujudkan target dari PSSI. Dirinya sudah menyiapkan sejumlah nama baru untuk memperkuat skuad Garuda. Filosofi Kluivert bakal semakin moncer dengan kedatangan Cis Dalingga. Bagaimanakah prediksi starting baru timnas Indonesia di ronde keempat? Usaha keras PSSI mengejar amunisi baru. Timnas Indonesia meraih prestasi gemilang karena lolos ke ronde keempat. Skuad Garuda menjadi tim ASEAN serta tim non-Timur Tengah satu-satunya yang bertarung di babak tersebut. Alhasil pasukan Patrick Kluivert dinilai bakal lebih berhati-hati dan bermain pragmatis. Alasannya karena tim asal Timur Tengah menghalalkan 1001 cara untuk meraih kemenangan. Seperti diketahui, skuad Merah Putih sempat mengalami nasib yang apes akibat dicurangi tim Timur Tengah. Salah satunya adalah insiden perpanjangan waktu hingga 99 menit ketika menghadapi Bahrain. Keadaan di tubuh skuad Garuda juga makin genting karena ditinggal cedera oleh Romeni. Alhasil, Kluivert dikabarkan tengah mencari pemain keturunan anyar untuk bersaing di ronde keempat. Pasalnya, Erick Thohir mengkonfirmasi bakal ada tambahan amunisi timnas Garuda di lini depan. Ada 2 tambahan pemain naturalisasi yang kami sedang seriuskan. Dan sepertinya tadi malam dua-duanya sudah komitmen untuk bergabung, terang Erick. Sejumlah nama dikabarkan mulai mencuat sebagai amunisi anyar Garuda Nusantara. Sebut saja seperti Dinzen Bergen hingga Miliano Jonathans yang santer dirumorkan bakal segera dinaturalisasi. Bahkan media Korea berani berspekulasi Cis Dalingga bakal segera menjadi WNI. Export News mengabarkan bomber 24 tahun ini adalah kepingan puzzle terakhir di lini depan timnas Merah Putih. Apalagi bomber 24 tahun ini mengaku bakal kesulitan bersaing mendapatkan satu tempat di timnas Belanda. Persaingannya di Belanda sangat ketat. Ini akan menjadi tantangan bagi Sam Buyukema. Tetapi saya pikir jika dia terus bermain seperti sekarang dan di masa lalu, dia punya peluang untuk masuk tim nasional ketimbang saya. Lini pertahanan. Sektor pertahanan bakal menjadi pusat fondasi timnas Indonesia demi mengamankan ronde keempat. Barisan belakang racikan Patrick Kluivert wajib berjibaku mengawal gempuran tim-tim Timur Tengah. Alhasil, nama Emil Audero berpotensi kembali dipilih sebagai kiper utama. Pemain kelahiran Mataram ini tampil brilian saat menghadapi China dan Jepang di akhir ronde keempat. Apalagi performa Audero diprediksi bakal lebih matang memasuki bulan Oktober. Sebab dirinya sudah menjalani pemanasan menghadapi penyerang gacor Serie A bersama Cremonense. Meski begitu, Martin Paes juga masih bisa dijadikan opsi mengingat chemistry-nya yang bagus dengan trio bek tengah. Posisi tersebut bakal kembali diisi Trisula J. Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Gaya main brutal sekaligus kalem yang mereka tawarkan cocok diandalkan melawan tim Timur Tengah. Sementara itu, Messilgers bisa dipasang jika butuh bek tambahan bertipikal destroyer. Punggawa dari FC20 ini punya agresivitas memutus serangan lawan dengan mental tabrak lari. Selain itu, Kluivert juga bisa memasang opsi punggawa naturalisasi baru. Pasalnya, PSSI bisa mengejar kewarganegaraan Jensen Selt dan juga Pascal Strijk sebelum ronde 4 bergulir. Belum lagi masih ada nama Jadon Oosterwolde yang juga bisa dinaturalisasi. Ketiganya dibekali fisik mumpuni untuk menantang permainan keras ala Irak dan Arab Saudi. Apalagi mereka punya pengalaman tinggi merumput di Inggris, Belanda hingga Turki. Dengan begitu peran Kevin Dix serta Calvin Verdong sebagai bek sayap bakal lebih enteng. Keduanya cukup fokus untuk mengandalkan kreativitas untuk membantu penyerangan dan transisi kilat. Sementara itu, untuk mengatasi Kevin Dix yang kerap kelelahan, Kluivert bisa menyiapkan Tristan Guyger. Punggawa dari Ajax Amsterdam ini masih mungkin dinaturalisasi PSSI dalam waktu dekat. Dapatkan 2 sneakers kualitas premium cukup bayar 70.000. Cek link di bawah ini. Lini tengah.
Bergeser ke lini tengah, timnas Indonesia bisa menambah amunisi sebagai pelengkap skuad yang sudah ada. Salah satunya adalah Vin Dike yang tengah memperkuat Sporting Bierenfeld. Pemain yang dipinjamkan dari Estoril Praia ini punya kemampuan yang serba bisa. Pasalnya, Dike mampu beroperasi sebagai bek tengah maupun gelandang jangkar. Dike juga mengaku kepincut untuk membela Garuda di dada. Menurut gelandang 20 tahun tersebut, ia sangat terbuka untuk dinaturalisasi. Sesuatu yang bagus jika mereka Indonesia menginginkan saya bergabung. Saya juga sangat terbuka jika PSSI berusaha mengontak saya, ucap Dike kepada akun @bloodynesi.id. Jayden Horiet juga bisa menjadi tambahan amunisi di lini tengah. Apalagi gelandang 23 tahun ini sempat diisukan segera menjadi WNI dalam beberapa waktu lalu. Kedua nama tersebut dinilai bisa jadi penyegar pilihan di lini tengah. Sebelumnya, pasukan Garuda kerap mengandalkan pemain veteran untuk mengisi poros ganda di lini tengah. Salah satunya adalah Tom Haye yang dipasang sebagai pengatur tempo permainan. Gelandang 30 tahun ini memerlukan sosok pelapis karena fisik sang pemain masih belum kuat untuk tampil penuh. Kemudian ada Joy Pelupesi yang bisa diandalkan jadi gelandang pemutus serangan lawan. Meski begitu, Joy bisa bernapas lega karena Ivar Jenner bisa dijadikan suksesornya di lini tengah. Pasalnya, Ivar baru-baru ini naik kelas ke tim inti FC Utrecht untuk musim ini. Selain trio Ivar, Haye, dan Joy, skuad Garuda juga masih bisa menambah amunisi lainnya di lini tengah. Sebab Kluivert dikabarkan kepincut untuk merekrut Laurien Ulrich. Pelatih 49 tahun ini takjub dengan kemampuan Ulrich sebagai gelandang serang yang lihai meliuk-liuk di lapangan. Lini serang. Lini serang menjadi salah satu perhatian utama timnas Indonesia jelang ronde keempat. Pasalnya, PSSI masih perlu mencari pengganti yang sepadan untuk Ole Romeni yang dibekap cedera. Patrick Kluivert sendiri sejatinya bisa memanfaatkan potensi besar dari Cis Dallinga. Pemain 24 tahun ini dikabarkan punya darah keturunan karena leluhurnya sempat tinggal di Indonesia. Dilaporkan marga Dallinga sempat menetap di kawasan Tanjung Priok pada tahun 50-an. Jika rumor ini benar, maka Indonesia berpotensi kedatangan striker papan atas Eropa. Dallinga sendiri tampil mengesankan bersama Bolonya dengan koleksi 7 gol di semua kompetisi. Tak cuma itu, Dallinga juga sempat berkelana ke Prancis dengan membela FC Toulouse. Dalam 2 musim beruntun, dirinya sanggup membukukan 2 digit gol di kasta tertinggi Ligue 1. Secara gaya main, pemain kelahiran Groningen ini tergolong sebagai striker murni yang punya insting gol buas. Jika berhasil dinaturalisasi, dirinya bakal dimanjakan kreativitas para winger lincah skuad Garuda. Sebut saja duet maut Marcelino Ferdinand serta Jakob Sayuri. Keduanya piawai membuka ruang dan mengirimkan umpan silang yang bakal jadi santapan empuk sang bomber. Lini serang pasukan merah putih diprediksi makin ngeri usai ketambahan Miliano Jonathans. Proses naturalisasi pemain keturunan Depok ini terus diupayakan oleh pihak PSSI. Miliano dikenal bakal memberikan warna baru dalam pola penyerangan Patrick Kluivert. Apalagi dirinya tengah on fire usai mengantarkan FC Utrecht menembus babak ketiga kualifikasi Europa League. Menariknya, Miliano sempat dijadikan starter saat menghadapi Sheriff Tiraspol yang berakhir dengan kemenangan 4-1. Meski tak menyerangkan gol, Miliano sempat menyulitkan bek lawan dengan umpan ciamiknya. Dapatkan sweater paling banyak di check out yang harganya cuma 30 ribuan. Cek link di bawah ini. Dengan starting lineup yang makin ngeri, akankah timnas Indonesia mampu menaklukkan ronde keempat dan lolos ke Piala Dunia?